Monggo disimak terus di Bincang Pagi bersama dengan Bapak Edi Sartono ya. Ini tadi pelopor, jadi tidak hanya sekedar petani tapi sudah pelopor penanam jambu kristal di Kabupaten Ponorogo. Pak Edi Sartono ini gimana nih backgroundnya apa sih sebenarnya kok tiba-tiba bisa bertanam jambu kristal kemudian menjadi pelopor untuk bertanam jambu kristal? Dimulai dari tahun berapa nih merintis pertanian di bidang jambu kristal ini? Monggo Pak Edi. Saya mulai itu sekitar 3 tahun yang lalu, 2017. Nah, itu ya sebenarnya pertama itu ketemu dengan seorang supplier buah, itu ngomong-ngomong, terus dia sebaiknya usaha jambu kristal aja. Terus saya langsung siap. Tahun pertama itu sekitar 100 batang, kemudian tahun kedua itu saya tambah 200 batang, jadi sampai sekarang yang sudah produktif itu 300 batang. Baik, sebelum ke jambu kristal, apa ini yang menjadi komoditi yang panjenengan tanam ini Pak? Sebenarnya ya banyak, ya, khususnya hortikultura saya, ya cabai, timun, tomat, terong, kacang panjang, gambas gitu. Apakah itu tidak begitu menghasilkan sehingga Anda beralih menanam jambu kristal, Pak? Ini bukan beralih, menambah komoditas. Iya, kebetulan penyalahan banyak gitu ya, luas ya. Pertamanya cuma coba-coba, tapi kok permintaan kok banyak sekali, jadi terus saya menambah. Mungkin spesifik lahan ya, atau spesifik lokasi. Kata konsumen itu kok rasanya beda gitu dengan yang dari kota lain gitu. Ya mungkin spesifik lokasi ataupun bisa juga jenisnya itu kan dari suppliernya tersebut dipilihkan varietas yang bagus, karena kan tujuannya itu pasarnya itu supermarket ya, gitu ya. Jadi harus benar-benar terpilih ya Pak ya. Awalnya varietasnya begitu. Baik, Pak itu langsung bisa tumbuh gitu atau pernah gagal atau gimana liku-likunya sebelum menanam ini dalam jumlah besar Pak? Pasti kalau misalnya pada tahap pertama ini misalnya ada yang mati gitu kan kadang-kadang waduh sudah patah arang seperti itu Pak. Gimana? Untuk sementara ini tidak ada. Kalau mati ya cuma 1-2 itu wajar, itu kan. Kalau kegagalan untuk jambu kristal ini insya Allah tidak ada, insya Allah. Jadi begitu nanam langsung sukses gitu ya Pak ya? Insya Allah iya. Usia berapa itu bisa berproduksi Pak? Untuk berproduksi pertama itu tahun 8 bulan sudah bisa dipanen, itu sudah mulai dipanen. 8 bulan dari waktu tanam? Iya. Sebenarnya secara teori itu seharusnya kan 1 tahun, tapi saya coba 8 bulan juga sudah bisa menghasilkan ya. Tapi walaupun cuma sedikit-sedikit gitu berbatangnya, itu belum optimal lah. Ya, jadi nggak lama ya Pak ya? Tidak. Oke, kemudian setelah hasilnya bagus gimana Pak? Waktu tiba-tiba tahu, wah tanaman saya sekarang sudah bisa berproduksi seperti itu, senang banget? Iya senang, kan untuk awal-awal panen itu kan masih kerjasama sama supplier itu, jadi buahnya diambil dengan harga yang sudah kami sepakati. Nah itu terus selanjutnya untuk tahun kedua mungkin ada masalah dan sebagainya. Suplainya itu tidak muncul, jadi terus saya jual sendiri gitu. Oh iya. Tapi untung sudah, maksudnya udah balik modal gitu ya Pak ya? Ya insya Allah sudah. Nah, ketika misalnya panjenengan sepakat dengan pihak supplier begitu, apakah misalnya bagaimana untuk proses kerjasamanya Pak? Apakah misalnya panjenengan menyediakan dana khusus berapa begitu untuk bercocok tanam itu, atau semuanya sudah ditanggung pihak supplier? Mungkin teman-teman kita pengen tahu gimana caranya seperti itu Pak. Pertama dia menyediakan bibitnya itu, tapi membeli juga, saya bukannya kok gratis gitu ya. Bukan. Kerjasamanya maksudnya itu kan itu barang masih
baru tuh menurut saya. Jadi barang baru nanti jualnya kemana lah, dia menyikapi mau mengambil produknya itu, memasarkan isinya seperti itu ya. Dengan hal seperti itu akhirnya ini cukup meringankan. Tapi ketika mereka sudah istilahnya menghilang gitu Pak, gimana cara Anda memasarkan produk Anda itu? Sempat bingung nggak sih? Apalagi mungkin sudah mulai banyak yang berbuah. Ya, sementara ini kan pemasaran sistemnya kan lain tuh sekarang, di sistem online. Jadi sangat mudah sekali malah. Sampai saat ini masih kekurangan barang. Pasarnya bebas. Pasar bebas dan harga bisa menentukan sendiri. Baik. Nah kemudian Pak, dengan setelah hasil produk Anda itu sudah mulai berbuah, kemudian juga menghasilkan buah yang cukup lumayan seperti itu, apakah kemudian banyak masyarakat petani yang ada di sekitar Panjenengan yang juga tertarik untuk ikut bercocok tanam? Untuk saat ini 3 bulan yang lalu itu sudah mulai banyak. Itu kan juga bersamaan itu rawuhnya Pak Bupati untuk mencanangkan mencanangkan kampung buah untuk kampung saya itu. Kampung jambu buah, kampung jambu kristal itu. Terus kemudian banyak masyarakat juga yang tertarik gitu ya. Iya, banyak sekali. Pertama itu lewat kelompok tani, disepakati pada waktu pertemuan. Terus masyarakat dan anggota diharuskan untuk menanam yang sudah disepakati tadi untuk menciptakan kampung jambu kristal. Akhirnya masyarakat dan anggota kelompok tani itu siap dengan swadaya sendiri. Itu sekarang 3 bulan yang lalu sudah tumbuh sekitar 500 pohon. Kapan rencananya akan berbuah kalau miliknya masyarakat di sana ini, Mas Edi? Ya sekitar 6-8 bulan insya Allah sudah berbuah. Wah, ini tambah lagi nih. Baik, oke. Ini jenis yang ditanam juga sama dengan miliknya Pak Edi Sartono? Beda. Kemarin Pak Edi Sartono dari mana Pak? Dari Bogor, Jakarta. Dari Jakarta. 3 tahun yang lalu. Tapi kalau yang miliknya teman-teman ini dari Nganjuk ya. Tapi secara mungkin tidak akan begitu banyak ya perbedaannya dibandingkan dengan miliknya Pak Edi Sartono ini. Iya, sekarang kalau Pak Edi Sartono ini sudah mengembangkan sudah hampir 300-400 bibit dari cangkok. Oh, dari cangkok ya. Bisa dicangkok ya Pak ya? Bisa. Dan mungkin itu lebih gampang ya kalau menggunakan cangkok ya Pak ya? Lebih gampang dan juga lebih cepat berbuah. Cepat berbuah dan cepat hidup. Apakah Pak Sartono mungkin sudah istilahnya begini kan, kalau dari dunia pertanian untuk yang batang atas itu diambilkan yang buahnya banyak, rasanya enak, kemudian batang bawah yang misalnya kuat perakarannya dan sebagainya nih Pak. Apakah sudah sampai sejauh itu? Belum, ini kan itu kan sabung okulasi. Kalau yang saya laksanakan untuk pengembangan ini mencangkok saja. Jadi kan yang lebih praktis ya. Yang lebih praktis saja. Dan mungkin Pak Edi sendiri tidak hanya sekedar misalnya sekarang bercocok tanam jambu kristal, tapi sudah ke bibitnya juga dijual ngaten ya. Insya Allah ya. Wah, ini sudah luar biasa gitu ya. Ini persiapan bibit sudah jadi yang ditanam di planter bag. Itu sudah ada yang pesan. Dari Bapeda, dari masyarakat yang lain. Pak Edi sudah mempersiapkan ini kemarin. Pak, sampai berapa nih tenaga kerja yang Panjenengan libatkan untuk kegiatan ini Pak? Nah, sementara saat ini tidak banyak. Saya tahu orang yang sukses biasanya merendah loh Pak. Pak, ini apa sih yang membedakan ciri-ciri jambu kristal milik Panjenengan dengan yang misalnya ini dijual di pasaran Pak? Yang membedakan keunggulannya lah. Keunggulannya seperti apa Pak? Keunggulannya itu katanya cuma rasa. Kalau fisiknya itu hampir sama saja. Kalau rasanya kan kemarin juga ada teman-teman saya dari luar kota itu dari Pasuruan, dari keresnya itu beda rasanya, itu kriuknya beda. Manisnya juga beda gitu. Kayak apel itu ya, macam-macam mana lagi jenis seperti ini gitu. Kemungkinan ya itu spesifik lokasi juga bisa, ataupun memang jenisnya lain gitu.
Pokoknya lebih nikmat gitu ya. Ya. Baik. Yang sekarang sudah siap panen ada berapa batang, Pak? Yang sekarang siap panen ada 300. Jadi kalau misalnya saya ke sana sudah bisa panen ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Itu ya, oke. Barangkali bisa disampaikan harga bibitnya Mbak Edi nanti tadi ada apa? Kemudian ciri-cirinya jambu kristal itu seperti apa? Kemudian untuk bagaimana cara bercocok tanamnya mungkin secara singkat seperti apa ngaten? Monggo Pak Edi. Untuk harga bibit sebaiknya di lokasi saja. Rahasia. Istilahnya kalau di forum jual beli online inbox aja gitu ya. Iya. Riban. Kalau ciri-cirinya, kalau yang belum pernah merasakan itu secara fisik dari luar itu, kalau dulu ya istilahnya jambu Bangkok itu, tapi jambu kristal ini hampir tidak ada bijinya. Terus rasanya renyah atau keras seperti hampir buah pir itu, seperti buah krenyes gitu. Itu ciri-ciri rasanya kalau yang belum merasakan. Jambu kluthuk ya, bukan jambu air ya, Mas. Ya, jambu kluthuk. Ya, jambu Bangkok. Awalnya jambu kluthuk ya. Ya, itu modifikasinya yang penemunya kan orang Taiwan itu. Oke. Kalau ini penemunya warga Ngrupet ya. Bukan ubed. Jambu kristal Ngrupet gitu ya, Pak. Yang menanamnya aja. Kemudian untuk cara bercocok tanam mungkin ada apa ya? Ada review singkat gitu seperti apa, Pak? Apa yang harus dilakukan misalnya kalau ada yang pengen menanam juga jambu kristal ini kan? Ya, kalau untuk penanaman awalnya pertama juga penyiapan lubang tanam itu dibuat misalnya 60 kali 60 cm. Selanjutnya dicampur dengan pupuk kandang, itu mutlak itu pupuk kandang, pupuk organik lah itu. Selanjutnya dikembalikan lagi, didiamkan sampai 1 sampai 2 minggu baru bisa ditanami untuk di lahan. Kalau untuk misalnya untuk yang nggak punya lahan, misalnya bisa di polybag, atau planter bag istilahnya sekarang bisa. Prinsipnya hampir sama saja. Media tanah dicampur dengan pupuk kandang, setelah siap 1 sampai 2 minggu ditanam. Baik. Kalau perawatannya susah nggak, Pak? Yang seperti ini? Tidak, sebenarnya tidak susah karena kan jambu kristal itu bukan tanaman musiman, jadi berbuahnya itu bisa diatur dengan cara pemangkasan. Jadi batangnya dipangkas itu keluar cabang baru, tunas baru, lah itu mesti ada bunganya, lah itu bisa terus berbuah. Jadi bukan musiman. Kuncinya seperti itu ya, Pak ya. Iya. Oke. Biasanya dalam satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa buah jambu kristal ini, Pak? Ukuran berapa itu? Kalau yang sekarang yang sudah umur 3 tahun yang di lahan bukan di pot, itu satu batang ya kalau buah optimal bisa 5 sampai 10 kg per batangnya. Itu seragam gitu matangnya, Pak, atau gimana? Ya tinggal pengaturan itu tadi pemangkasannya. Itu kan bisa di interval, misalnya dipotong bulan ini terus kemudian yang batang lain di bulan berikutnya, jadi berkesinambungan agar lumintu itu tadi ya, Pak ya. Itu. Baik.